Oke, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Walaupun presentasi kali ini dilakukan secara online. Yang terhormat Bapak Ruhenda selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya mohon izin saya presentasi tidak on kamera dikarenakan kamera saya tidak bisa dibuka, teman-teman. Oke, baik, kita langsung masuk ke materinya aja. Yang pertama, pengertian bahasa asing. Bahasa asing merujuk pada bahasa yang berasal dari negara atau bangsa lain dan berbeda dengan bahasa ibu yang digunakan sehari-hari. Contohnya kayak kita kan dari kecil kita mengajarkan kita bahasa Indonesia. Nah, kalau tiba-tiba kita belajar bahasa Inggris, nah bahasa Inggris ini tuh teman-teman. Oke, baik, lanjut. Manfaat belajar bahasa asing. Yang pertama yaitu kesempatan di bidang pendidikan. Kemampuan berbahasa asing membuka akses ke pendidikan internasional. Banyak nih universitas terkemuka di dunia yang mensyaratkan kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai syarat penerimaan. Nah, bahasa Inggris juga memberikan akses terhadap literatur dan sumber belajar yang lebih luas. Yang kedua, peningkatan kognitif dan kreativitas. Banyak studi yang menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa asing dapat meningkatkan kemampuan kognitif seperti memori, pemecahan masalah, dan juga kreativitas. Yang ketiga, peluang dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, kemampuan bahasa asing menjadi nilai tambah yang sangat dihargai. Perusahaan multinasional cenderung mencari kandidat yang mampu berkomunikasi dengan klien atau rekan kerja dari berbagai negara. Kemampuan bahasa asing juga membuat peluang karir kita di luar negeri. Yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu pemahaman antar budaya. Dengan mempelajari bahasa asing, generasi muda dapat memahami nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan dari bangsa lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan toleransi dan harmoni antar bangsa. Oke, baik. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Tantangan dalam mempelajari bahasa asing. Yang pertama ada kurikulum yang belum optimal. Banyak sekali sekolah di Indonesia yang belum memiliki kurikulum bahasa asing yang memadai. Pembelajaran seringkali terbatas pada teori saja, teman-teman, tanpa fokus pada praktik komunikasi yang efektif. Sehingga kurang optimal pembelajaran bahasa asing tersebut. Yang kedua, kurangnya motivasi. Banyak pelajar yang belum menyadari pentingnya bahasa asing. Kayak ngapain sih belajar bahasa asing? Sehingga kurang termotivasi untuk mempelajari secara serius. Yang ketiga, hambatan psikologis. Rasa takut untuk membuat kesalahan atau memulai hal baru sering menjadi hambatan bagi pelajar dalam mempelajari bahasa asing. Yang keempat, akses terhadap sumber belajar. Gak semua generasi muda mempunyai akses ke sumber belajar yang berkualitas seperti kursus, bahasa, buku, atau aplikasi pembelajaran. Dan juga di beberapa wilayah yang 3T gitu ya, terdalam yang sulit sekali mengakses pendidikan. Selanjutnya boleh Bisma. Strategi untuk meningkatkan pembelajaran bahasa asing. Yang pertama yaitu penguatan kurikulum pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat kurikulum bahasa asing di sekolah dengan menambahkan praktik berbicara, mendengar, membaca, dan juga menulis secara seimbang. Selain itu juga pelatihan bagi guru bahasa asing juga harus ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki kemampuan mengajar yang memadai. Jadi jangan cuma siswa doang yang mempelajari bahasa asing dengan baik, tapi guru yang mengajarkan kita juga harus bisa mengajarkan kita dengan baik gitu, teman-teman. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mempelajari bahasa asing. Banyak sekali aplikasi untuk kita mempelajari bahasa asing, contohnya seperti Duolingo, ThinQ, atau Babel.
yang bisa kita gunakan buat melatih kemampuan kita berbahasa asing secara mandiri. Dan juga kita bisa mengakses lewat YouTube, teman-teman. Banyak sekali video-video pembelajaran tentang bahasa asing yang bisa kita dapatkan secara gratis. Yang ketiga, program pertukaran pelajar, yaitu kesempatan berharga bagi generasi muda untuk merasakan pengalaman berkomunikasi langsung dengan penutur asli bahasa asing di lingkungan mereka. Yang keempat, kampanye kesadaran. Diperlukan kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya mempelajari bahasa asing. Yang kampanye ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan platform media sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat, selebriti, atau influencer yang memiliki pengalaman dalam belajar bahasa asing untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda. Kan kayak banyak nih kita yang gampang banget ikut-ikutan dalam apa aja yang dilakuin selebriti, kita bakal ngikutin gitu. Nah, secara nggak sadar kadang kita FOMO gitu ya. Nah, kalau FOMO dalam berbahasa Inggris kayaknya bagus nih. Yang 5, dukungan pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah dan sektor swasta harus bersinergi untuk menyediakan program pelatihan bahasa asing yang berkualitas dengan biaya terjangkau. Selain itu, pemberian beasiswa atau subsidi untuk kursus bahasa asing dapat menjadi langkah efektif dalam memperluas akses generasi muda terhadap pembelajaran bahasa asing. Oke, boleh dilanjut, Bisma. Dampak perkembangan bahasa asing terhadap bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat mengancam kelestarian bahasa Indonesia, yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa pengendalian, beberapa dampak negatif dapat muncul bagi negara di Indonesia. Nih beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu tergerusnya arus kebudayaan asli Indonesia. Maksudnya gimana? Jadi kayak masyarakat cenderung lebih tertarik untuk mengeksplorasi budaya asing dibandingkan dengan mendalami budaya lokal Indonesia sendiri. Yang kedua, keberadaan bahasa Indonesia akan semakin terpinggirkan karena banyak orang yang lebih memilih menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, kayak biar kelihatan gaul gitu. Kayak banyak kan ya orang-orang yang dikit-dikit menggabungkan kata, jadi kayak literally, honestly, jujurly gitu-gitu, biar kelihatan gaul. Terus selanjutnya, kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar akan semakin menurun. Bahasa sendiri akan dianggap kurang bernilai gitu. Yang terakhir, boleh lanjut Bisma ke slide selanjutnya. Menyikapi keberadaan bahasa asing di negara Indonesia. Keberadaan bahasa asing dalam dunia pendidikan, mulai dari usia dini hingga kita di usia dewasa, dapat memberikan manfaat positif. Salah satunya adalah agar sumber daya manusia di Indonesia dapat berpartisipasi dalam proses globalisasi dunia. Selain memberikan dampak positif, keberadaan bahasa asing juga membawa pengaruh negatif nih teman-teman. Yang lebih mengkhawatirkan, percampuran bahasa seperti yang terlihat belakangan ini, penggunaan bahasa campuran antara bahasa asing dan Indonesia semakin sering digunakan oleh sebagian masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, pencampuran bahasa ini banyak dilakukan oleh generasi muda, padahal seharusnya mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUEBI. Nah, untuk mengurangi hal-hal yang akan memperburuk citra bahasa Indonesia, dengan melakukan penyuluhan setiap kota akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, orang tua menjadi peran yang sangat penting dalam menanamkan pikiran akan bahayanya bahasa asing jika terus digunakan secara terus-menerus. Pemahaman ini bisa dilakukan sejak masih kecil karena anak sangat mudah meresap pikiran apa yang didengar maupun dilihat dan menjadi kebiasaan sendiri ke depannya. Mulai saat ini, mari kita cintai bahasa Indonesia dan mulai mengurangi pemakaian bahasa asing, teman-teman. Oke, baik. Cukup sekian presentasi yang saya paparkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.